Jadi hari ini kelompok kita ada kegiatan observasi di SMA Negeri 54 Jakarta. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Agis Nuraini. Aku Mutia Farhana Dewi Anggraini. Nama aku Syafa Jahir Febriani. Nama saya Muhammad Rafi Alniandi. Oke, ikutin kegiatan kita terus ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UNJ dari Prodi Pendidikan IPS angkatan 2025 dengan saya Syafa Jahir Febriani dan teman saya Agis Nuraini. Jadi ibu, tujuan kami datang sini itu untuk mewawancara ibu dan observasi kelas, di mana tujuan kami itu untuk memenuhi penilaian UTS. Sebelumnya boleh ibu perkenalan diri dulu. Oke, terima kasih atas kedatangannya dan sudah memilih SMA 54 dan saya pribadi untuk tugas kalian observasi dan wawancara. Perkenalkan, nama saya Ibu Arum Widastuti. Saya adalah guru mata pelajaran sosiologi. Di sini saya mengampu mata pelajaran sosiologi di kelas 10 dan 11. Langsung ke pertanyaannya. Boleh, silakan. Jadi yang pertama itu kita mau nanya gimana sih pemahaman ibu itu tentang pendekatan sains, teknologi dan masyarakat itu terhadap pembelajaran di kelas gitu. Oke, untuk penggunaan teknologi ya dalam kelas itu menurut saya sangat penting. Apalagi sekarang generasi sudah beda ya dengan generasi sebelum saya. Kalau dulu tuh mungkin teknologinya tidak secanggih sekarang, tapi kalau sekarang kan kita sudah bisa menggunakan teknologi itu untuk pembelajaran ya. Nah, itu menurut saya itu sangat penting karena untuk membantu saya juga dalam menyampaikan materi pelajaran. Contohnya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ketika saya sedang melaksanakan pembelajaran, saya sering menggunakan aplikasi-aplikasi misalnya seperti Canva, kemudian games-games edukatif, misalnya ada Kahoot, ada booklet, ada quizzes, ada Google Form, atau ada yang ular tangga tuh apa namanya ya, lupa. Terus ada untuk mengundi siswa misalnya bisa pakai spin gitu. Jadi memang penggunaan teknologi itu sangat penting. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun saya menggunakan teknologi itu, pakai laptop, pakai aplikasi yang ada di dalamnya, kemudian menggunakan proyektor, dan itu bisa menarik siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Gitu. Oke, mungkin boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Nah, kalau untuk penerapannya itu, gimana sih cara ibu itu bisa mengaitkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat gitu? Kayak misalkan siswa itu dikaitkan dengan isu-isu di masyarakat yang nyata gitu. Iya, apalagi saya kan mata pelajaran sosiologi ya. Jadi memang yang kita kaji ya, kita belajar di sini adalah masyarakat. Jadi pas banget gitu ya. Nah, saya sih biasanya tinggal anak-anak nih, misalnya saya kasih dulu nih materinya tentang apa. Contoh misalnya tentang konflik sosial. Nah, tinggal saya tanya aja ke anak-anaknya nih, ada yang pernah punya konflik nggak di kehidupannya dia gitu. Misalnya ada gitu, pasti ada ya, namanya manusia kan pernah punya konflik ya. Boleh sharing. Nah, dari pengalaman-pengalaman pribadi itu biasanya lebih dapat tuh ke materinya. Nanti dari pengalamannya dia baru kita kaitin sama materi. Oh, berarti kalau konflik kamu ini maksudnya konfliknya apa nih? Konflik pribadi misalnya, atau ada pernah juga punya konfliknya sama kelompok gitu ya, antara geng ini sama geng ini gitu ya. Misalnya ada salah satu anggota temennya yang
ejek atau di apain lah gitu ya sama kelompok yang lain, akhirnya temennya nggak suka terus menyerang balik. Nah berarti kan kalau kayak gitu kita langsung masukin ke materi, berarti kalau kayak gitu konfliknya seperti apa, terus cara dia untuk menyelesaikan konfliknya seperti apa gitu. Jadi sampai ke penyelesaiannya gitu. Berarti kadang siswa tuh lebih semangat buat ngebahas masalah-masalah yang nyata ya Bu? Iya betul. Dan memang kalau belajar itu kan memang lebih dapatnya itu realnya ya. Jadi memang ada pengalaman yang mereka pernah dapetin gitu. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa saja kendala yang Ibu hadapi ketika menerapkan pendekatan sains teknologi dan masyarakat di kelas sejauh ini? Oke, untuk kendalanya itu ada beberapa. Yang pertama, ada siswa di sini kan sekolah inklusif ya. Nah, sekolah inklusif itu kita menerima berbagai latar belakang siswa, terutama siswa berkebutuhan khusus. Nah, kita perlu challenge juga sih buat guru-guru ya, gimana caranya anak-anak siswa berkebutuhan khusus ini bisa mendapatkan materi pelayanan yang sama dengan teman-teman yang lain. Nah, terutama kendala yang salah satu tadi kamu tanyain itu ada di anak tunanetra sama yang ADHD. ADHD itu yang hyperaktif, ya nggak mau diem duduk di kelas, dia akan keluar kemana jalan-jalan gitu. Nah, itu challenge banget ya buat kita para pengajar itu gimana caranya. Nah, makanya kendalanya di situ. Misalnya ibu bikin Canva nih, PowerPoint, terus ibu tampilin nih di di proyektor. Nah, anak netra kan nggak bisa baca itu gitu. Paling nanti kita jelaskan lagi ke anak itu. Jadi kalau ibu kadang misalnya anak yang lain lagi dikasih tugas, terus ibu deketin nih si anak netranya itu, solusinya paling seperti itu ya yang udah dijalani. Kita deketin, kita jelasin lagi tadi ada ini, terutama gambar ya. Mungkin kalau kalimat-kalimat bisa sambil kita jelaskan, kita bacain. Tapi kalau gambar kan dia nggak bisa ngelihat. Nah, itu kita harus deskripsikan tuh, PR banget. Harus deskripsikan seperti itu. Kemudian di aplikasi teknologi kan canggih ya. Nah, sekarang itu sudah ada aplikasi sebetulnya di handphonenya si anak-anak netra ini, tapi kendalanya pun ada. Gambar-gambar yang ibu kasih itu misalnya suruh analisis gambar, itu nggak terbaca di handphonenya dia. Jadi ya udah kita harus ekstra untuk menjelaskan, mendeskripsikan itu tuh gambarnya apa gitu. Terus kalau kayak anak-anak tadi hyperaktif juga nih, yang dia justru teknologi itu dia seneng banget sama misalnya games atau sama permainan apa. Nah, itu susah banget di stopnya gitu. Jadi kecanduan, udah anak-anak yang seperti itu ya, disabilitas tuh kecanduan handphone. Jadi dia mudah terdistrak ya ketika kita lagi menjelaskan materi gitu. Ada lagi kendala teknologi ketika misalnya ibu menampilkan video misalnya kasus gitu, atau video di masyarakat yang relate di masyarakat gitu, tapi ternyata speakernya rusak, misal kendalanya. Terus ada lagi misalnya mati lampu, aduh kita udah bikin RPP misalnya ya, udah punya planning dong mau masuk kelas mau kayak gini gitu, bikin video teranalisis segala macam, tiba-tiba mati lampu misalnya, aduh gimana tuh ya kan, kayak PR banget gitu. Terus gimana nih kalau teknologi bermasalah, berarti kan paling nggak mau kita balik lagi ke metode konseptual ya, manual gitu. Itu sih paling kendalanya kalau mati lampu atau proyektornya mati atau speakernya juga mati. Nah, itu sih paling Itu kendalanya ya. Kan sebelum itu perkenalkan, saya Mutia Farhana Dewi Anggraini. Saya Muhammad Rafial Niandi. Nah, jadi kita lanjut nih Bu ya. Tadi kan udah Agis dan Syafa, kita berganti pemain nih. Nah, boleh lanjut Bu ya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana sih Bu sejauh mana sekolah memberikan dukungan terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran tuh Bu? Oke, dukungan dari sekolah ya. Nah, alhamdulillah karena kita sekolah di sekolah negeri, jadi dapat fasilitas yang memadai. Menurut ibu sih sekolah itu sangat mendukung untuk pembelajaran kelas ya. Buktinya nanti kalau kamu observasi, kamu bisa lihat di kelas sendiri itu sudah ada speaker, sudah ada infocus, udah ada remote-nya, kemudian fasilitas sekolah juga udah ada AC-nya gitu. Sudah mendukung sekali ya untuk menggunakan teknologi ini. Tinggal bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan ya fasilitas yang diberikan sama sekolah tersebut gitu.
Tapi memang iya ya, karena saya sendiri pas baru pertama kali masuk perpustakaan saya agak kagum karena ada komputer di sini. Karena banyak loh komputernya. Iya ada 4. Karena saya pribadi sekolah tuh sepanjang saya sekolah ya itu jarang banget ketemu perpustakaan yang ada komputernya dan ini poin plus banget gitu. Nah, dan boleh diinfo juga ke mungkin kalian ya, komputer di sini itu boleh digunakan untuk siswa belajar gitu. Jadi fungsinya nggak cuma buat guru misalnya, tapi boleh juga siswa-siswa yang misalnya butuh akses dari internet, misalnya handphone terkendala gitu ya, mau nyari akses di internet atau mau apapun itulah bisa menggunakan komputer. Komputernya sangat diperbolehkan untuk siswa. Jadi memang fasilitas itu di sini alhamdulillahnya didukung banget ya. Keren banget ya Bu ya. Kita lanjut ya Bu ya. Bagaimana sih Bu? Nah ini bagaimana sih Bu respon siswa nih Bu ketika di kelas nih mengikuti pembelajaran yang sifatnya itu kontekstual dan ngarah ke kehidupan nyata gitu. Kalau kita menggali mereka dari pengalaman-pengalaman itu biasanya responnya sangat bagus ya. Jadi apalagi sosiologi itu kan real banget ya kehidupan masyarakat. Jadi mereka tinggal ini aja ngediskusinya, tinggal ngomong ya pengalaman yang mereka pernah dapetin, misalnya ada ketimpangan sosial nih atau ada pernah dapet diskriminasi, ada yang pernah didiskriminasi misalnya, atau pernah nggak ada ketimpangan nih misalnya dari segi ekonomi, budaya gitu. Nah itu biasanya mereka lebih antusias sih dalam belajar karena kan tinggal menceritakan kehidupannya dia ya gitu, dan mereka bisa saling sharing gitu. Dan kita kalau misalnya memang ada suatu masalah gitu ya yang Bu, tapi saya pernah didapet kayak gini, menurut kamu gimana nih solusinya? Nah itu kan bisa menggali mengasah daya berpikir kritis juga ya untuk siswanya. Jadi sangat antusias sih kalau belajar itu memang sesuai dengan konteks kehidupan. Memang harusnya seperti itu ya gitu. Jadi ke real life-nya. Jadi karena merasa lebih relevan kali ya. Betul. Kalau selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir Ibu. Nah, menurut Ibu seberapa penting pendekatan sains teknologi masyarakat diterapkan dalam pembelajaran saat ini? Menurut saya itu sangat penting ya, apalagi sekarang itu semua udah serba teknologi ya. Apa sih yang nggak bisa dilakukan dari satu handphone ini gitu ya? Kayaknya semuanya udah bisa ya. Nggak, jadi sekarang itu kan handphone udah bukan barang langka ya, udah kebutuhan. Dan dulu kan cuma buat nelpon ya, sekarang kan udah nggak itu doang, tapi bisa buat kerja kan. Jadi orang yang jualan bisa menggunakan teknologi, apalagi ibu sebagai pengajar bisa menggunakan teknologi ya. Apalagi waktu pandemi nih, coba kalau nggak ada teknologi, pandemi gimana? Nah dengan adanya teknologi kan ada Zoom meeting, ada Google Meet, ada Google Classroom, itu sangat membantu. Jadi menurut ibu itu sangat penting banget nih penggunaan teknologi itu dalam pembelajaran. Karena di satu sisi membantu guru juga. Nih coba nih misalnya nggak ada teknologi nih, ibu nggak punya bahan PPT, nggak bikin Canva misalnya, berarti kan misalnya satu minggu ibu ngajar 8 kelas, berarti 8 papan tulis ya harus ibu tulis tiap hari. Misal satu hari ibu ngajar bisa sampai 3 kelas loh satu hari itu, terus bisa sampai 9 jam satu hari ngajar. Jam ke-1 sampai jam ke-3 ibu nulis dihapus, ganti kelas dong. Ibu nulis lagi, ya Allah apa nggak pegel gitu. Nah kalau misalnya sekarang kan ada teknologi ya, kita udah bisa bikin PowerPoint, Canva, kita bisa cari video yang bagus-bagus, bisa cari pembelajaran, bisa bikin kuis-kuis kan, kuis-kuis yang interaktif, yang bagus, yang edukatif. Nah itu kan bisa dipakai berulang-ulang ya. Jadi ibu bikin bahannya satu, itu bisa dipakai buat 8 kelas gitu. Jadi sangat membantu banget. Efisien ya. Iya, efisien banget. Dan anak-anak itu lebih ini juga ya, belajarnya bisa lebih kondusif, lebih fokus, lebih menyenangkan. Kalau kamu belajar pakai games itu kan lebih menyenangkan ya gitu. Terus ada video-video gitu, jadi lebih menyenangkan di kelas, lebih membantu gurunya juga ya, nggak capek gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu atas pemaparan jawabannya dan waktunya untuk kita wawancarai. Sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.